saat pra-peradilan pertama diperiksa, maka pemeriksaan pokok perkara yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum dilaksanakan. Menimbang bahwa permohonan pra-peradilan dalam perkara ini, dalam kurung pra-peradilan kedua, diajukan pada saat agenda sidang pra-peradilan pertama menginjak pada tahap kesimpulan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, objek upaya paksa dalam perkara ini adalah penetapan tersangka khusus untuk sangkaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Menimbang bahwa hakim berpendapat permohonan pra-peradilan mengenai upaya paksa penetapan tersangka yang dimaksud dalam pasal 89 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak dapat diajukan secara parsial, yakni menguji satu persatu pasal yang disangkakan menggunakan permohonan yang terpisah-pisah, melainkan harus diajukan secara menyeluruh atau satu kesatuan. Selain itu, keadaan dalam perkara pra-peradilan kedua berbeda dengan perkara pra-peradilan pertama, karena penetapan tersangka terhadap pemohon telah dilakukan pada tanggal 7 November 2025 setelah melalui proses penyidikan dan gelar perkara bukti T102 sampai dengan T104. Menimbang bahwa setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, bukti P1 dan P4, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, bukti T106 sampai dengan T118, bukti T123 sampai dengan T149. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Selanjutnya, hingga hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum di tanggal 30 April 2026, pemohon juga tidak mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka. Hakim berpendapat bahwa sikap pemohon ini adalah bentuk pengabaian hak hukum yang secara sadar dilakukannya dan sekaligus menunjukkan kesiapan pemohon untuk membela diri dalam pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa hakim berpendapat pasal 163 ayat 1 huruf A bermakna bahwa pemeriksaan pra-peradilan hanya dapat menunda dimulainya pemeriksaan pokok perkara jika perkara pokok dilimpahkan pada saat proses pra-peradilan sedang berlangsung. Namun jika pokok perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, baru kemudian permohonan pra-peradilan diajukan satu persatu menggunakan pasal 160 ayat 3, maka hal itu harus dianggap sebagai penyalahgunaan prosedur hukum. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 89, pasal 160 ayat 3, pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2006 oleh Ketut Darmawan SH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Wijianto SH, panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon serta kuasa turut termohon. Demikian putusan yang telah dijatuhkan atas permohonan saudara untuk pemohon dan kuasanya, termohon dan turut termohon, kuasanya. Dengan selesainya pembacaan putusan ini, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.